10 IPA kita sudah masuk ke bab ketiga dengan topik sistem persamaan linear 3 variabel atau 3 peubah. Jadi nanti di sini kita akan ketemu beberapa persamaan linear yang mengandung 3 variabel dan kemudian nanti akan kita selesaikan dengan teknik tertentu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke topik ini, kita mengulang kembali sistem persamaan linear 2 variabel yang kamu ketemui atau kamu pelajari di kelas 7 atau kelas 8 SMP. Dan kemudian secara sengaja tak sengaja itu kamu masih ketemu waktu di kelas 9 atau di kelas 10 ini. Nah, maksudnya apa? Kita masuk ke bentuk umum sistem persamaan linear 2 variabel dulu dan kemudian beserta contohnya. Oke, saya pikir kelas 10 IPA masih ingat sistem persamaan linear 2 peubah. Bentuk umumnya AX tambah BY sama dengan C dan PX tambah QY sama dengan R. Ini disebut sistem persamaan linear 2 peubah karena mengandung 2 peubah X dan Y. Ini peubahnya atau variabelnya. Kemudian terdiri dari ada di sini 2 persamaan, jadi dia berbentuk sistem. Nanti kita selesaikan dengan berbagai cara. Cara pertama nanti kita coba dengan substitusi murni. Jadi kamu nanti memilih sendiri bagaimana menyelesaikannya. Mana lebih mudah, mana yang membuat kamu lebih punya kreativitas ya. Contohnya ini 7x kurang y sama dengan 8, 3x tambah 2y sama dengan 6. Nah, ini sebuah sistem persamaan linear 2 peubah. Ini disebut persamaan pertama. Ini disebut persamaan yang kedua. Bagaimana menyelesaikan ini? Coba kita selesaikan dengan substitusi murni. Substitusi murni ini maksudnya apa? Kita pisahkan Y secara eksplisit atau X secara eksplisit, mana menurutmu lebih mudah? Maksudnya apa? Seperti ini. Di persamaan pertama kita bisa pisahkan Y secara eksplisit. Jadi 7X pindahkan 8 ke kiri minus 8. Pindahkan minus Y ke kanan Y. Jadi Y sama dengan 7X kurang 8. Nah, kemudian kita substitusikan ini ke persamaan kedua. Substitusikan ke persamaan kedua. Oke, kemudian berarti 3X tambah 2 ganti Y pada persamaan kedua dengan hasil eksplisit di persamaan pertama tadi, yaitu ganti Y dengan 7X kurang 8. 2 kali 7X kurang 8 sama dengan 6. Baru tinggal mengoperasikan 3x tambah 2 kali 7x 14x 2 kali 8 minus 16 sama dengan 6. Kita rapikan 3x tambah 14x adalah 17x. Sama dengan 6 tambah 16 sama dengan 22. Berarti x sama dengan 22 per 17. Kemudian setelah dapat x-nya kita cari y-nya. Substitusi ke Y yang secara eksplisit tadi. Berarti Y sama dengan 7X kurang 8. 7 kali X-nya sudah dapat 22 per 17 kurang 8. Sama dengan 154 per 17 kurang 8. Boleh kamu kali silang. 1 kali 154, 154. 8 kali 17 adalah 136 ya. Per 17. Gitu kali silang ya. 1 kali 154 kurang 17 kali 8 per 17 kali 1. Kemudian 154 kurang 136 adalah 18 per 17. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X-nya 22 per 17 dan Y-nya 18 per 17. Nanti kalau ada angka yang tidak pas, kamu perbaiki dan infokan ke teman-teman ya. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua, tetapi lebih kepada soal cerita saja, karena teknik ini kamu sudah tahu. Nanti teknik yang lainnya tergantung sistem persamaan linear yang kita peroleh. Kita masuk ke contoh kedua. Soal kedua ini saya ambil dari halaman 121 nomor 12 ya. 2 tahun yang lalu umur seorang ayah 6 kali umur anaknya. Perhatikan kalau dalam bentuk soal cerita ya, ini sudah kamu dapat waktu SMP sebenarnya model soal cerita seperti ini. Nah, jadi umur ayah sekarang kita anggap X, umur ayah X, umur ayah sekarang lah tentunya ya, karena tentunya kalau bicara sekarang. Kemudian umur anak
kita misalkan Y. Nah, kemudian perhatikan lagi, kita akan modelkan soalnya. Ada kata 2 tahun yang lalu. Kalau umur ayah sekarang X, berarti 2 tahun yang lalu harus kita buat apa? X kurang 2. Karena bicara 2 tahun yang lalu. Adalah umur seorang ayah 6 kali umur anaknya. Berarti 6 kali umur anaknya, tentu di 2 tahun yang lalu juga, berarti Y umur anak kurang 2. Perhatikan cara membacanya. Ayah 2 tahun yang lalu berarti X kurang 2. Nah, kemudian apa lagi? Sedangkan 18 tahun mendatang umur ayah sekarang X, di 18 tahun mendatang berarti X tambah 18 sama dengan 2 kali umur anaknya. Berarti 2 kali umur anaknya di 18 tahun mendatang ya. Berarti Y tambah 18. Nah, tinggal kita merapikan persamaan linear 2 peubah ini. Kita rapikan dulu boleh. X kurang 2 sama dengan kalikan 6Y kurang 12. Kalau saya sih sebenarnya tidak suka merapikan lagi ini, tinggal saya eliminasi aja operasi kurang. Tapi nanti saya takutnya ada beberapa di antara kamu gagal atau kurang menguasai waktu SMP ini ya. Untuk beberapa saya pikir sudah lancar. X tambah 18 sama dengan 2 kali Y, 2Y, 2 kali 18 sama dengan 36. Rapikan lagi. Perhatikan X, 6Y pindah ke kiri, minus 6Y. Sama dengan minus 12, pindah 2 ke kanan, minus 12 tambah 2, minus 10. Lagi di persamaan kedua, X kurang 2Y kesannya. 36 kurang 18 kan 18. Kalau udah begini sepertinya sudah familiar samamu. Hanya ini persamaan 1, persamaan kedua. Saya ingatkan sekali lagi, kalau mengerjakan seperti ini saya tidak lebih suka menyederhanakan dulu karena terlalu memakan waktu. Biasanya langsung saya operasi kurang, nanti karena sudah terlatih aljabar, saya pikir tidak susah untuk mengerjakan itu. Tetapi supaya seragam tahu, kita rapikan aja dulu seperti ini. Nah, di sini X, udah boleh kita lakukan operasi eliminasi. Jadi kita sekarang mengeliminasi. Boleh substitusi? Boleh. Nanti kalau substitusi kamu buat dulu di sini X sama dengan pindah lagi nih 6Y kurang 10 kan. Kemudian persamaan pertama yang X sama dengan 6Y kurang 10, substitusi ke sini. 6Y kurang 10 kurang 2Y sama dengan 18. Sebenarnya kalau disuruh memilih, saya lebih suka substitusi dibanding eliminasi. Tapi terkadang anak-anak jauh lebih suka eliminasi, entah kenapa setiap tahunnya begitu. Baik, kita langsung operasi kurang karena sudah ada yang bisa dieliminasi. Oke, X kurang X habis. Minus 6Y kurang 2Y minus 4Y. Minus 10 minus 18 minus 28. Berarti Y sama dengan minus 28 per minus 4 adalah 7. Berarti umur anak sekarang adalah 7 tahun. Bagaimana mencari umur ayah? Substitusi ke persamaan pertama atau persamaan kedua. Ke persamaan kedua saja ya. X kurang 2. 2Y ya. Y 7 kurang kali 7 sama dengan 18. X kurang 14 sama dengan 18. X sama dengan 18 tambah 14 adalah 32. Ini adalah umur ayah sekarang. Jadi kalau ditanya tadi berapa umur ayah, berapa misalnya jumlah umur mereka sekarang, ya jumlahkan aja. Jumlah umur mereka sekarang adalah 7 tambah 32 adalah 39 lah jumlah umur mereka. Sudah? Saya pikir tahu mengeliminasi ya. Kalau nggak tahu nanti tanya lagi ya. Nomor 3, jika pembilang pada sebuah pecahan ditambah 3, akan bernilai sepertiga. Sedangkan jika penyebutnya dikurangi 3 akan bernilai seperempat. Tentukan nilai pecahan tersebut. Jadi maksudnya begini. Misalkan pecahan tersebut yang kita cari adalah
X per Y. Boleh A per B, terserahlah. Kemudian katanya kalau pembilangnya ditambah 3, hasilnya jadi sepertiga. Berarti pembilangnya ini saja kita tambah 3. Berarti kita buat X tambah 3, penyebutnya tetap. Begitu ya, hasilnya menjadi 1/3. Sudah selesai persamaan pertama. Persamaan kedua, sedangkan jika penyebutnya dikurangi 3 bernilai 1/6, berarti pembilangnya tetap. Berarti X per penyebutnya kurang 3. Y kurang 3 hasilnya jadi 1/6. Inilah persamaan kedua. Boleh kita langsung merapikan. Kita rapikan. Di sini saja kita buat merapikannya. Ini menjadi kali silang aja. 3 kali X, 3X. Ya, 3 kali X, 3 kali 3, 9. Berarti tambah 9 sama dengan Y kali 1, Y. Ini persamaan pertama. Tadi, kali silang lagi. X kali 6, 6X. Sama dengan Y kurang 3 kali 1, Y kurang 3. Nah, apa yang mau kamu lakukan? Metode apa? Lebih enak metode apa? Substitusi murni saja ya. Jangan gunakan eliminasi. Ya. Kenapa? Ya lebih enak aja. Atau kamu buat begini. Boleh. Seperti ini. Saya mau ngajak kamu kreatif berhitung. Oke. 3X tambah 9 sama dengan Y. Kemudian 6X yang minus 3 saya pindahkan ke kiri. Jadi tambah 3 sama dengan Y. Tidak usah substitusi murni. Langsung operasi kurang. Oke. Malah saya kurangkan dari bawah. Boleh. Boleh. Dari atas pun boleh. Terserah dari atas saja ya. Nanti takutnya ada yang bingung-bingung. 3X kurang 6X adalah minus 3X. 9 kurang 3 adalah 6. Y kurang Y 0. Dah, tinggal merapikan. Minus 3X sama dengan minus 6. Minus 6 pindah ke kiri ya, ke kanan ya. X sama dengan minus 6 per minus 3 kan 2. Dapat X-nya 2, cari Y. Mencari Y boleh ke persamaan pertama, boleh ke persamaan kedua. Sukamu saja. Akan sama nanti hasilnya. Berarti Y sama dengan ke persamaan pertama aja ya. 3X, 3 kali 2 karena X sudah dapat. Tambah 9, 6 tambah 9, 15. Jadi pecahan tersebut kan X per Y. Pecahan tersebut adalah X-nya berapa? 2. Y-nya berapa? 15. Inilah pecahannya. Sudah? Nah, saya pikir metode grafik sih mudah saja. Tetapi karena saya menggambarnya tidak di buku petak, nanti saya ajarkan kemudian tentang metode grafik. Tapi kalau perlu, saya akan ajarkan satu contoh deh metode grafik ya. Tapi nanti metode grafik sih lebih enak kalau kita sekalian di program linear kelas 11. Baik, sampai di sini kalau kalian kurang mengerti, kamu tanya ke Pak Barto. Dan kemudian nanti kita diskusikan bersama. Tahu ya metode substitusi dan eliminasi ya. Baik, kamu akan masuk ke contoh-contoh soal, latihan-latihan. Selamat belajar, Tuhan memberkati.